Shalom pemirsa YouTube channel GKI Hosana, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dalam program Kompas Iman, konten pembinaan Hosana bersama saya Ezer Lumika dan rekan saya Felix Jibrang. Juga tidak lupa narasumber kita, ini ada Pak Pendeta. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Nama saya Antoni Nathan. Ya, baik. Seperti biasa, Kompas Iman ini akan membahas isu-isu tentang kekristenan begitu ya, yang semoga bermanfaat juga bagi jemaat atau pemirsa yang menyimak pada YouTube channel GKI Hosana saat ini. Iya, topik yang akan kita bahas ini menarik tentang kebaikan hati begitu ya, Ko Felix ya. Iya, betul. Kebaikan hati. Sudah merasa baik? Semoga demikian ya. Iya. Baik. Mudah-mudahan melalui pembelajaran ini kita bisa semakin baik ya. Betul, iya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama aja nih ya. Yeah. Jadi kan kita tahu nih belakangan ini dalam situasi pandemi ini banyak sekali orang merasa kesusahan, baik yang terkena infeksi virus corona ataupun yang hanya terkena dampaknya gitu ya. Tapi juga kita mendengar nih banyak nih seperti istilahnya hero, pahlawan di masa COVID-19 ini gitu. Jadi ada yang katanya pengusaha memiliki hotel, memberikan hotelnya untuk isoman. Kemudian ada ibu-ibu yang membagikan ASI-nya dari bayinya juga kepada bayi-bayi lain yang ibunya meninggal. Nah, padahal belum tentu mereka itu orang Kristen gitu. Betul, ya. Itu bagaimana itu pandangan kita itu untuk melihat hal itu? Karena mereka bukan orang Kristen tapi bisa melakukan kebajikan yang begitu luar biasa buat manusia. Oke. Ya, ini adalah satu pertanyaan yang sangat baik ya. Saya menjawabnya dari dua sudut pandang ya. Yang pertama, memang dari sudut pandang kebaikan Allah. Jadi Allah juga bisa memakai pada satu sisi orang-orang yang sekalipun tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Yesus, bukan orang percaya, bisa melakukan kebaikan. Tuhan menggerakkan hati mereka untuk bisa berbuat baik, melihat situasi dan kondisi yang memang sedang dalam keadaan yang sangat tidak baik. Tujuannya apa? Yaitu bahwa manusia berdosa pun di dalam tangan Allah masih bisa dipakai untuk memelihara kehidupan yang sekarang. Sementara masih berjalan di mana rencana besar Allah belum tergenapi semuanya. Itu dilihat dari sudut pandang bahwa Allah bekerja. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, pada sisi yang lain bahwa ternyata seburuk-buruknya manusia sekalipun pada dasarnya manusia setelah jatuh ke dalam dosa semuanya adalah orang yang berdosa, yang jahat di hadapan Allah, tetapi bukan berarti bahwa manusia setelah jatuh ke dalam dosa tidak lagi punya kebaikan sama sekali, begitu ya. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah yang memungkinkan dia untuk melakukan satu perbuatan yang baik sesuai dengan kebaikan dari Sang Penciptanya, serusak apapun manusia tetap masih punya kemampuan dan kapasitas untuk berbuat baik. Apalagi kalau dipakai oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk menolong sesamanya, maka itu kemudian bisa terjadi satu pemeliharaan terhadap kehidupan yang ada supaya tidak menjadi semakin rusak atau semakin hancur ya. Jadi hanya kita melihat di dalam sudut pandang Alkitab bahwa kebaikan manusia yang masih bisa dilakukan di dalam sudut pandang Alkitab. Misalnya kita melihat di dalam kacamata Tuhan Yesus dari khotbah di bukit di dalam pasal yang kelima, ternyata bahkan orang-orang yang disebut orang-orang pemungut cukai pun yang dikategorikan orang berdosa masih bisa melakukan kebaikan kepada sesamanya manusia. Tetapi memang itu di dalam teologi reform seringkali disebut sebagai relative goodness, kebaikan yang relatif. Artinya apa? Kebaikan yang kalau ditinjau dari standar kebaikan Allah, tuntutan kebaikan Allah, tetap adalah kebaikan yang berdosa. Berdosa di dalam pengertian begini, saya menyebutnya kebaikan orang-orang berdosa yang memang pada dirinya masih bisa melakukan kebaikan, tidak sejahat iblis ya. Disebut sebagai sinful goodness atau sinful kindness ya, tetap kebaikan tapi tetap berdosa di hadapan Allah. Sesuatu yang disebut kebajikan pun tetap berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak mencapai standar kebaikan yang Allah tentukan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kedua adalah motifnya.
motif dan motivasi yang mendorong kebaikan itu dilakukan, itu pun kebaikannya sama sekali tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya bukan untuk memuliakan Yesus Kristus, bukan untuk membawa manusia yang orang-orang lain kepada Kristus, bukan untuk memuliakan Allah, sama sekali tidak ada. Bahkan mereka memakai kebaikan itu kan tujuannya adalah untuk mencari keselamatan sendiri. Maka di dalam kacamata seperti itu, kebaikan manusia pada dasarnya kebaikan itu sendiri adalah kebaikan. Tetapi orang yang melakukannya tetap disebut sebagai orang yang berdosa. Ya, seperti itu yang saya bisa jelaskan. Iya. Terus di sini kadang-kadang kita juga mendengar ya, ada orang-orang yang mungkin melakukan pelayanan begitu ya. Lalu kesaksian begitu tentang kebaikan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi beberapa waktu kemudian kita juga menemukan orang tersebut misalnya korupsi atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan begitu. Itu kan kita juga sama-sama orang percaya begitu. Tetapi melakukan hal-hal yang tadi Pak Antoni katakan keburukan begitu. Ini bagaimana Pak Antoni? Oke. Nah, kita bisa melihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kita bisa mengatakan kalau ada seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita memandang dia adalah orang yang sudah diselamatkan, sudah diperbarui oleh Tuhan melalui kelahiran baru dan sebagainya, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa apa saja termasuk korupsi di dalamnya, maka kita bisa mengatakan bahwa kalau memang betul orang itu sudah dilahirkan kembali, maka dia terjatuh ke dalam dosa karena mengikuti keinginan dagingnya, ya, mengikuti keinginan yang lama, tergoda oleh keinginan hawa nafsu dunia ini, dan itu memang bisa jatuh ke dalam dosa, begitu ya. Karena lebih melihat kepada konsep duniawi ini di dalam hal kebahagiaan, dalam hal kekayaan, ketimbang kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi orang percaya sesaleh apapun masih mungkin selama di dalam dunia ini jatuh ke dalam dosa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa terjadi kalau orang itu kemudian mengaku Kristen, ya, mengaku sudah kenal Yesus, mengaku sudah diselamatkan, tapi kemudian melakukan perbuatan dosa seperti korupsi, dan tanpa adanya satu penyesalan, tidak adanya satu pertobatan sama sekali, dan kemudian dia terus-menerus melakukan hal yang sama, maka kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya orang itu belum menjadi orang Kristen, ya, belum menjadi orang Kristen, belum dilahirkan baru, hanya mungkin Kristen yang disebutnya Kristen tanpa pertobatan, ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes, barang siapa mengakui bahwa dia sudah mengenali Yesus, tapi kemudian dia terus-menerus tetap di dalam dosa, melakukan dosa, maka sebetulnya perbuatan dia menunjukkan dia belum kenal Kristus. Bahkan 1 Yohanes pasal 3 mengatakan dia itu menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain, padahal dia masih dikatakan sebagai the children of the devil, ya, anak iblis, gitu. Mengaku anak Allah tapi sebetulnya anak iblis, belum berada di dalam kerajaan anak Allah, kerajaan terang, masih berada di dalam kerajaan atau kuasa kegelapan. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan, begitu ya. Terus Pak, kalau zaman dulu itu konon katanya banyak sekali orang-orang Kristen itu atau institusi Kristen membuat sekolah yang lebih bersifat sosial, rumah sakit juga bersifat sosial. Nah, belakangan ini seakan-akan kayak nggak kedengeran gitu. Apakah memang tidak viral, ataukah begitu rendah hati nggak mau tampil, atau memang sudah sedikit sekali kiprah kekristenan terhadap kesosialan gitu? Oke, iya. Nah, terima kasih untuk pertanyaan itu. Memang itu kita bisa coba pikirkan dan kemudian coba telusuri dari beberapa sudut pandang. Pertama, kemungkinan pertama adalah memang kondisi di dalam dunia ini membuat orang semakin sulit, ya, bukan hanya untuk punya satu kekuatan, kelebihan untuk menolong orang lain, bahkan untuk hidup bagi dirinya sendiri pun seperti di dalam kondisi pandemi ini begitu sulit, begitu. Sehingga kalau orang tidak punya kemampuan yang luar biasa besar, sangat sulit di dalam kondisi sekarang untuk bisa melakukan kebaikan bagi orang lain, termasuk orang Kristen, ya, termasuk orang Kristen. Misalnya jangankan menolong orang-orang yang lintas agama di luar orang Kristen, begitu kan, untuk berkontribusi, melayani, memberikan sumbangsi, persembahan kepada gereja pun itu semakin hari semakin berkurang, begitu. Itu ditinjau dari sudut satu sisi. Pada sisi yang lain, kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu adalah benar. Semakin hari
kalaupun tidak ada pandemi, ini akan terjadi. Ya, semakin hari kebaikan orang itu akan semakin menurun. Ya, semakin akan merosot, jumlahnya semakin berkurang. Kenapa? Karena memang dunia ini pada dasarnya akan semakin kondisi hidupnya semakin buruk. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa menjelang hari-hari kedatangan Yesus pada hari-hari terakhir, kondisi kehidupan di dalam dunia akan semakin menakutkan, semakin mengerikan. Semakin mengerikan kondisi kehidupan manusia bukan karena Allah menciptakan kondisi kehidupan manusia yang seperti itu, tapi manusianya, kualitas kemanusiaannya termasuk orang Kristen semakin hari semakin merosot, semakin buruk. Alkitab mengatakan manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak beribadah kepada Allah, lebih mementingkan dirinya sendiri, dan Alkitab sudah mendaftarkan sedemikian rupa banyaknya. Jadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus memang kita lihat kondisi dunia itu semakin hari bukan semakin baik. Dengan demikian maka kebaikan orang-orang yang disebut Kristen, yang tadinya menonjol, bahkan juga kebaikan orang yang non-Kristen semakin hari akan semakin berkurang. Ya, semakin berkurang, bukan semakin bertambah, akan seperti itu. Nah, pada sisi yang lain, orang Kristen ini merupakan sebuah tantangan bagi orang percaya, sebuah challenge. Ya, sebuah challenge. Kalau orang Kristen tidak lebih baik daripada orang yang bukan Kristen, maka Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Allah Bapa di surga? Di dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus berkata, kamu itu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Bicara terang, bicara perbuatan. Bicara terang itu kemudian Tuhan Yesus di dalam kalimat yang berikutnya menjelaskan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka, orang-orang lain, melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi terang itu adalah perbuatan baik. Dan kemudian sehingga melalui kehidupan yang melakukan perbuatan baik, yang memancarkan terang, maka dikatakan orang-orang akan melihat dan akan memuliakan Allah Bapa di surga. Itu sebuah challenge di dalam kondisi yang semakin hari memang semakin sulit, semakin meminimalkan orang Kristen untuk berbuat baik, tetapi orang Kristen diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita tetap adalah terang dunia. Begitu. Harus tetap memunculkan kebaikan itu. Jadi kebaikan di dalam sudut pandang Kristen itu adalah cara di mana kita mengungkapkan bahwa kita itu adalah orang yang sudah mengenal Allah, sudah mengenal Yesus Kristus, memiliki keselamatan berbeda dengan dunia ini. Jadi di dalam konsep kekristenan bahwa kebaikan yang dilakukan sama sekali tujuannya bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, dan juga bukan untuk membuat kita mengejar keselamatan. Ya, kebaikan itu bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi keselamatan yang kita miliki dengan pengenalan kita kepada Tuhan harus ditunjukkan, dibuktikan untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak percaya betapa kita adalah orang-orang yang sudah kenal Yesus. Begitu. Ya, seperti itu. Iya, kita kan kalau misalnya bicara kebaikan hati begitu ya, sudah diajarkan dari kecil oleh orang tua kita, lalu kita sekolah minggu juga begitu ya, kebaikan hati. Nah, sekarang kalau tadi Pak Antoni katakan bahwa semakin hari semakin memudar begitu. Mungkin ini terjadi juga di dalam umat percaya ya, di dalam gereja sendiri begitu. Nah, bagaimana gereja jika ini tidak menjadi fokus lagi, konsekuensi apa yang akan diterima mengenai kebaikan ini? Jika gereja tidak mau berbuat kebaikan begitu Pak Antoni, bagaimana? Oke. Nah, Tuhan Yesus berkata hal yang sama, menjelaskan kemudian di dalam lanjutan ayat yang tadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 mengatakan begini, bahwa kalau engkau kehidupan baik kehidupan keagamaanmu, kehidupan kebaikan dan kasihmu kepada orang lain tidak lebih baik daripada orang lain, maka bagaimana mungkin engkau bisa menyaksikan Kristus dan Allah Bapamu yang menjadi Allah bagi dirimu sendiri itu kepada orang-orang lain? Gak mungkin. Jadi kalau kebaikan gereja itu semakin hari, kebaikan orang itu semakin memudar, maka sebetulnya kesaksian kekristenan pun akan semakin hari akan semakin memudar. Itu konsekuensinya. Nanti orang akan kemudian melihat bahwa sebetulnya orang-orang Kristen dan gereja itu tidak lebih baik daripada orang-orang yang tidak menjadi orang Kristen dan tidak bergereja, begitu. Kesaksiannya menjadi tidak baik atau bahkan menjadi kesaksian yang buruk. Iya, memang video ini terkesan
ringan, hanya berbicara tentang kebaikan. Betul. Yang kita pikir mudah ataupun kita bukan orang jahat gitu ya. Tapi video ini betul-betul bagus sekali untuk bisa membuat kita makin menyadari bahwa dunia ini bisa semakin buruk dan kita bisa mawas diri dan kita bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik dengan kehadiran kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Baik, jemaat sekalian, terima kasih masih terus menonton video pembinaan YouTube di channel GKM Hosana. Kita akan berjumpa lagi dalam video-video pembinaan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.